Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Tema yang akan saya bawakan adalah percaya itu unik. Percaya asal percaya itu mudah, tetapi percaya dengan benar itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan untuk betul-betul yakin seyakin-yakinnya bahwa yang dipercaya itu adalah sungguh, benar dan pasti. Kalau kita mengakhiri doa selalu berkata amin. Amin itu bukan selesai, tetapi artinya sesungguhnya benar dan pasti bahwa apa yang saya mohonkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Nah, saudara-saudara, percaya itu unik. Kenapa unik? Karena hanya satu-satunya, berbeda dan tidak ada duanya. Percaya itu benar-benar unik. Ketika banyak orang yang lain tidak percaya, tapi Anda percaya dan berbeda sendiri, itu baru yang namanya unik. Ada seorang pemuda bernama Derek Rabelo. Derek Rabelo ini dia seorang surfer. Dia pernah main dalam film Beyond Sight. Pada usia 20 tahun, yang pemuda yang bernama Rabelo ini ikut di dalam syuting film dokumenter yang berjudul Beyond Sight itu. Dia diantar oleh pendetanya, dia pemuda dari Brasil, diantar oleh pendetanya ke Hawaii untuk syuting. Nah, yang menarik dari pemuda ini adalah dia punya prinsip hidup atau moto hidup yang berbunyi, bersama Tuhan semuanya mungkin. Dia mengalami kebutaan sejak usia kanak-kanak dan pada usia 3 tahun itu dia sudah berlatih surfing. Film itu menggetarkan banyak orang. Dia hanya mengandalkan papan surfing itu dan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang sama itu juga dialami oleh Abraham dan Sarah. Nah, saya akan bacakan hari ini Kejadian 18 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kejadian 18 ayat 13-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Abraham dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki, Abraham sudah berusia hampir 100 tahun. Sedangkan Sarah sudah mati haid. Mana mungkin? Secara manusia mustahil, secara kedokteran pun juga akan betul-betul aneh. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan memang Sarah itu tertawa dalam hati. Mana mungkin aku sudah mati haid. Abraham sudah 100 tahun. Saudara-saudara, tapi Tuhan mengatakan bahwa tidak ada mustahil bagiku untuk membuat kamu tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu terjadi. Satu tahun kemudian lahirlah Iskak. Anak perjanjian, anak yang ditunggu-tunggu. Saudara-saudara, kita akan belajar dari tema ini. Percaya itu unik. Kenapa unik? Karena yang pertama, percaya itu tidak bisa dinalar dengan pikiran dan akal budi. Betul-betul tidak bisa dinalar dengan pikiran dan akal budi. Sudah 100 tahun, istrinya mati haid. Bagaimana mungkin mempunyai anak? Nah, saudara, memang kita diperintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tetapi ini tidak boleh menghalangi kita untuk mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Iman atau percaya itu tidak meniadakan akal. Tetapi iman itu melampaui akal dan Tuhan memakai akal kita itu untuk mengerti kehendaknya. Jadi kalau saudara memang mau percaya,
Saudara percayalah, karena percaya itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dipikir dengan akal budi, karena iman itu melampaui akal budi. Yang kedua, percaya itu berani berbeda dengan yang lain. Kalau saudara-saudara berani percaya, mengikut Tuhan Yesus, mempercayai firman-Nya, silakan saudara berbeda dengan yang lain. Tiap orang mempunyai hak dan punya pilihan keputusan untuk percaya atau tidak percaya. Tidak mudah untuk mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Tidak mudah untuk mempercayai apa yang ditulis di dalam kitab suci ini. Saudara-saudara, kalau kita mau percaya, percayalah, maka banyak mukjizat akan terjadi. Kitab suci yang sudah ribuan tahun berabad-abad ini, saudara percayai, silakan. Kalau ada orang yang tidak percaya, silakan. Tapi janji Tuhan semua ada di tempat ini. Dan saudara pada waktunya akan melihat yang ternyata yang dijanjikan Tuhan itu semua terjadi. Dan yang ketiga saudara, percaya itu mengandalkan apa yang dikerjakan Tuhan dengan kuasanya. Abraham menyimpan dalam hatinya, tapi Sarah tertawa dalam hatinya. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang mengatakan, Sarah engkau tertawa. Tapi Sarah menyangkal. Dan Tuhan mengatakan, ya memang engkau tertawa. Karena Tuhan mengatakan, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Waktu itulah engkau mempunyai seorang anak laki-laki. Rencana Tuhan tidak terhalang oleh apapun juga, termasuk oleh Sarah yang tertawa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, bagaimana Anda mempercayai Alkitab yang adalah firman Tuhan? Alkitab ini bukan berisi firman Tuhan, bukan sebagai firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. The Bible is the word of God. Percayalah saudara, engkau akan mengalami banyak mukjizat dan engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena janji Tuhan itu pasti. Tuhan akan memberkati saudara ketika saudara mau menjadi orang yang unik. Percaya itu unik. Berani berbeda dan berjalan bersama dengan Tuhan walaupun dengan langkah iman. Tuhan memberkati saudara. Amin.